Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Wali. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, pembahasan untuk TOEFL, yaitu berkaitan dengan noun clause. Mungkin kita bertanya-tanya apa itu noun clause dan bagaimana kita bisa menggunakan noun clause itu dalam kalimat. Dan ini penting juga dipelajari bagi Anda yang ingin menghadapi tes TOEFL. Jadi simak terus penjelasan saya berkaitan dengan topik noun clause pada hari ini. Oke, jadi apa itu noun clause ya? Noun clause ini adalah klausa ya, klausa kata benda. Namun sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan noun atau kata benda. Kata benda itu kan bisa digunakan beberapa cara ya, dalam beberapa cara. Seperti halnya subjek ya dalam kalimat. Contohnya di sini, some books are very expensive. Ini adalah noun yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian noun itu bisa juga berfungsi sebagai object of clause, sebagai objek ya dalam sebuah kalimat atau klausa. Contohnya di sini I bought some books. Ini books di sini menduduki fungsi sebagai objek. Kemudian noun juga bisa menduduki fungsi sebagai object of preposition. Jadi kalau ada preposition kemudian diikuti oleh kata benda, maka kata benda itu adalah object of preposition. Jadi ada 3 fungsi ya, selain fungsi sebagai subjek, noun juga bisa berfungsi sebagai objek dan juga berfungsi sebagai object of preposition. Lantas bagaimana? Apakah itu berlaku juga untuk noun clause? Ya, maka kita akan coba jelaskan lebih di penjelasan berikutnya. Oke, sekarang kita akan coba membandingkan antara noun dan noun clause. Ya, di sini kita lihat the subject is a noun. Oke ya, kita lihat the food was delicious. Ini food ini menjadi subjek, tetapi bentuknya bukan klausa karena itu cuma satu kata benda saja yaitu food. Maka di sini subjeknya noun ya. Tetapi bagaimana dengan contoh yang kedua? What they ate for dinner was delicious. Ya, the subject is a clause. Jadi subjek dari kalimat kedua ini adalah klausa. What they ate for dinner was delicious. Kenapa subjeknya klausa? Karena di situ mengandung subjek dan verb. Ya, subjeknya berupa pronoun ya, they. Kemudian verbnya ate itu adalah subjek verb. Maka intinya di sini bahwa klausa, non clause itu adalah klausa yang menduduki fungsi mirip atau mungkin sama ya dengan kata benda. Bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, dan juga bisa menjadi object of preposition. Kita coba lihat contoh yang lain, apakah non clause bisa berfungsi sebagai objek. Ya, kita lihat contoh kedua. Di sini ada everyone like the food. Ini objeknya food ya, sebagai kata benda di situ. Tetapi kalau kita perhatikan kalimat yang kedua, everyone like what they ate for dinner, ini objeknya adalah berupa klausa karena mengandung subjek dan juga verb. Kemudian yang berikutnya yaitu object of preposition. Ya, di situ ada contoh they taught us about the food. About di situ adalah preposition ya, maka the food ini adalah object of preposition. Bisakah object of preposition kemudian diganti dengan klausa, noun clause? Tentu bisa ya. Kalimat kedua dari contoh itu menyatakan bahwa they taught us about what they ate for dinner. Nah, what they ate for dinner ini adalah noun clause ya. Intinya noun clause ini adalah penjabaran sebuah kata benda, tetapi kata benda itu dielaborasi atau dijabarkan agar mengandung subjek dan verb
dengan menambahi conjunction. Ya, nanti kita akan lebih lihat apa saja conjunction yang bisa menjadikan noun clause. Ya, jadi ini adalah beberapa conjunction ya yang bisa digunakan untuk mengawali noun clause. Ada that, the fact that, whether, if, what, when, where, why, how, whatever, whoever, whenever. Itu semua adalah contoh konektor ya atau penghubung yang bisa menjadikan noun clause. Kemudian biasanya kata-kata yang tadi itu yang bisa menjadi noun clause itu kenapa kok dikatakan noun clause? Karena di sini dia menjawab pertanyaan ya. Misalkan pertanyaan what are you doing? Biasanya kata what ini kan untuk menanyakan ya. Ordernya susunannya kan biasanya ada question word ya, kemudian diikuti oleh verb, kemudian subjek. Ya, contohnya what are you doing? Ya kan di sini ada what, kemudian verb, kemudian subjek you. Begitu kan? Tetapi kalau kita gunakan sebagai konektor untuk membentuk noun clause, maka susunannya tidak berubah. Ya, tetap subjek verb. Contohnya misalkan di situ ada kata I don't know what you are doing. Ya, meskipun di sini what adalah kata tanya, tetapi di sini tidak ada perubahan atau tidak ada inversi ya subjek verb. Yang tetap di situ susunannya seperti halnya kalimat biasa, yaitu ada subjek, ada verb. Tidak terjadi inversi menjadi verb subjek. Gitu ya. Jadi itu adalah penjelasan berkaitan dengan noun clause. Oke, kemudian kita coba beralih ke pembahasan berikutnya. Noun clause with that. Ini ya, jadi ada kata that. Ini bisa digunakan untuk menghubungkan ya atau menjadikan klausa. Contohnya di situ ada kata the teachers said that we should do our homework. Ini adalah that we should do our homework ini adalah noun clause ya, menjadi objek of the clause. Objeknya kan verbnya kan said ya, kemudian setelah said tentu membutuhkan objek. Di situ objeknya berupa noun clause, yaitu that we should do our homework. Did you know that Sacramento is the capital of California? Itu juga sama, ada kata that ya sebagai noun clause, kemudian melengkapi verb know ya, did you know. Oke, sekarang kita coba lihat that ya. That ini juga bisa diomit. Diomit itu artinya dihilangkan. Jadi tidak selamanya that itu perlu ditulis ya. Biasanya untuk efisiensi, alasan efisiensi ini bisa kita hilangkan. Contohnya di situ misalkan the teacher said, harusnya ada that ya, tetapi kita bisa mengomitnya. We should do our homework. Boleh ya, betul ini kalimat ini sudah betul secara gramatika. Oke ya. Kemudian kita coba lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Noun clause with that or the fact that. Ya tadi that sudah sedikit kita bahas. Kemudian the fact that. Bisa juga that itu diganti dengan the fact that. Ini misalnya kita lihat contoh di sini. The fact that the bus was late is not unusual. Ya kan, di situ ada kata the fact that. Setelah the fact that mesti harus diikuti oleh subject verb karena itu menjadi pendahuluan sebuah noun clause. That you forgot my name makes me sad. Bahwa kamu lupa nama saya menjadikan saya ini sedih ya. Jadi tidak bisa ya, bisa menggunakan the fact that, bisa juga menggunakan that. Itu sesuatu yang bisa digunakan sebagai variasi ya dalam membentuk suatu kalimat agar tidak monoton. Baik, kita coba lanjutkan ke penjelasan berikutnya.
Noun clause with whether or if. Bisa ya, kita menggunakan whether or if. Whether ini artinya kalau kita artikan apakah ya. If juga sama apakah. Misalkan di sini ada kalimat langsungnya ya. Is today Ellen's birthday? I don't know. Ya kan? Ini kan kalimat langsung sebetulnya. Apakah Ellen's hari ini adalah ulang tahunnya Ellen's? I don't know. Saya tidak tahu. Nah, kalau dijadikan satu kalimat menjadi I don't know whether today is Ellen's birthday. Jadi, kalau kita lihat sini, kata whether atau kata if ini untuk mengganti kalimat tanya ya, kalimat tanya yang jawabannya yes atau no. Kan contohnya misalnya is today's Ellen's birthday, kan nanti jawabannya yes atau no. Ya, maka kalau kita ingin menjadikan itu menjadi non clause, maka kita akan merubah strukturnya atau susunannya yang awalnya menggunakan is ya, to be, berubah menjadi whether atau if. Singkatnya seperti itu ya, penjelasan berkaitan dengan whether or if. Kemudian yang lain tentu ada contoh-contoh yang lain ya. Ini kita non clause with question word. Question word tentu kita tahu ada who, ada where, ada what ya. Ini juga bisa mengintroduce noun clauses. Ya, bisa untuk membuat atau membuat sebuah noun clause. Dengan cara apa? Ya meletakkan di depan klausa. Cuman tadi sudah sempat saya bahas bahwa tidak perlu ada perubahan subject verb. Tetap ya, struktur kalimatnya sama atau struktur klausanya sama, yaitu subject verb. Contohnya di sini kalau kita perhatikan kalimat Where was Leonardo da Vinci born? I have forgotten. Ini kan kalau kita jadikan kalimat klausa ya, menjadi klausa, yang where was Leonardo da Vinci ini menjadi where Leonardo da Vinci was born. Ya kan? Tetap sama strukturnya. Setelah where ini kan subjek ya, Leonardo da Vinci, kemudian diikuti oleh was, kemudian born. I've forgotten where Leonardo da Vinci was born. Ya, begitu pula contoh-contoh yang lain di bawahnya. Itu juga berlaku ya, seperti halnya contoh yang satu itu. Oke, kemudian kita coba lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Non-clause connector. Ini ada beberapa non-clause connector ya, yang lain ya. Yaitu misalkan kita menggunakan kata how. How heavy airplanes can stay in the air puzzles me. Ya, ini juga bisa. Kemudian kata where Leonardo da Vinci was born juga bisa untuk menghubungkan atau menjadi pendahulu sebuah noun clause. Kemudian ada yang perlu kita perhatikan yaitu who. Who ini biasanya kan setelah konektor kemudian diikuti oleh subject verb ya. Tetapi untuk who ini ada special condition. Maksudnya ada sesuatu yang spesial bahwa tidak perlu kalau ada menggunakan who ini tidak perlu diikuti oleh subjek. Ya, memang yang lain mungkin ada subjeknya tapi who tidak ada subjeknya. Tidak apa-apa ya, itu benar. I'm thinking about who will come to the party. Ini sudah betul ya struktur kalimatnya. Kemudian juga ini juga masih sama ya penjelasan tadi berkaitan dengan who ya, who di sini tetap tidak diikuti oleh subjek, tidak masalah. Oke. I don't know who is knocking at the door. Ya, kemudian ada juga menggunakan whoever. Whoever itu juga bisa menjadi konektor ya. Tadi kan ada contoh who ya. Sekarang coba whoever. Whoever itu artinya apa? Siapapun ya. Whoever knows the answer should tell us right away. Jadi siapa yang tahu jawabannya segera jelaskan kepada saya. Di situ whoever tidak perlu diikuti oleh subjek ya. Seperti halnya who. Kemudian please tell me what has happened. Ini juga tidak diikuti oleh subjek ya. Jadi
what dalam kondisi ini, dalam kalimat ini dia tidak perlu subjek lagi, bisa saja ya. Tetapi kadang juga butuh subjek, tetapi bisa saja kita omit subjeknya. Please tell me what has happened, apa yang telah terjadi. Gitu. Kemudian kita coba lanjutkan ke berikutnya, yaitu ke summary. Jadi untuk hari ini ya, pada kesempatan ini kita telah mempelajari noun clause ya. Noun clause apa tuh pengertian noun clause? Ya, noun clause is a clause that can be used in some way as a noun. Jadi klausa kata benda atau noun clause itu klausa yang bisa digunakan sama persis seperti halnya noun kata benda. Kemudian noun clause begin with noun clause connector. Ya, kita perlu ingat bahwa noun clause mesti ada konektornya, yang tadi sempat kita sudah sebutkan. Kemudian noun clause has the same word order as a statement, not a question. Ya, noun clause itu ordernya sama seperti statement, meskipun menggunakan question word, what, why, how, itu tetap ordernya tetap setelah who, what, why, how, itu setelah itu diikuti oleh subjek sama verb. Itu ordernya tidak berubah menjadi verb subject, sama halnya ketika kita menggunakan question word untuk membuat kalimat pertanyaan. Ya, oke, terima kasih. Saya kira itu untuk pertemuan atau kesempatan kali ini. Tetap pantau terus channel ini, karena channel ini akan banyak sekali membahas seputar persiapan menghadapi tes TOEFL. Untuk itu saya juga minta dukungan dari Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.